itu bahkan kang santrinya dulu pondok itu masih pakai betek itu masih pakai apa itu ya dulu itu kok dapat disusun itu. Nah itulah seorang yang namanya, kalau saya mengatakan ya punya memang punya garis keturunan aulia. Sebenarnya dawuh beliau itu Allah langsung memberikan hidayah, langsung mengabulkan. Kan ucapan ada doa. Karena juga terbukti kan, sudah bertingkat SD bertingkat MI sudah ada, sudah bertingkat, sudah terbukti apa yang dia sampaikan pada saat dulu yang orang awam bingung karena memang kondisinya lapang semua. Kondisi seperti itu apa mungkin didikan sekolahan yang seperti ini gitu. Tapi terbukti kan, itu kan tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita. Maka saya yakin yang hadir di ini majelis, insya Allah akan memberikan rahmat hidayah sekaliannya, minimal nanti menjadi orang-orang yang pengganti estafet pemimpin bangsa ini. Amin. Nah, stres berasal dari tuntutan eksternal. Artinya tuntutan schedule yang ada di sini ya dilampaui. Apa aja kita laksanakan. Kalau jam 3 malam harus bangun ya harus bangun. Dan ada kegiatan keagamaan, ngaji di kitab kuning, ngaji itu ya kita kerjakan sama-sama, kita bersama-sama sampai jam 2 siang tadi. Walaupun perasaan juga berat, jam 3 bangun, harus mandi, harus wudu, harus ngaji sampai jam 2 siang. Ini memang berat, itu memang tuntutan yang harus kita laksanakan. Ya kita syukuri saja, seperti yang filosofi yang tadi saya sampaikan. Ya. Dulu sebelum di gedung itu ada almarhumah Romo Kiai Ahmad Bojori menyampaikan ke saya, ini nanti insya Allah ada gedung ini, terus pokoknya saya tanya siapa arsiteknya ya, insya Allah saya sendiri. Saya juga bingung lagi malahan. Seorang kiai dahulu, insya Allah saya sendiri arsiteknya. Saya malah bingung lagi. Kondisi seperti ini, santri dan santriawannya itu kalau mondok itu bodean zaman dulu namanya. Bodean itu rumah kecil yang dihinggapi beberapa orang itu. Kok bisa seperti ini ya? Ya lu alam sekarang terwujud kan? Seperti ini. Ya, jadi strategi coping yang efektif itu adalah adaptasi, menyesuaikan diri. Kita ada adaptasi, harus menyesuaikan diri. Lek koncone jam 3 bangun, aku ya kudu bangun. Ngaji ya ngaji, harus. Nah, saya masih ingat Gus Kur ya, Gus siapa yang rumahnya sana itu? Gus Impron ya, ngaji di sini. Saya juga di Yai Tamanhuri. Bene, sing penting ngaji kuliah subuh. Nek ngantuk turu ya ben, yang penting ini ya wis ikut. Ya enggak apa-apa. Di sela-sela jalan istirahat ngaji kuliah subuh itu Gus Impron kan pada saat ngaji menyampaikan ganjarane tidur saat mendengarkan kuliah subuh itu luar biasa, ada ganjarannya dan juga ada nilai manfaatnya. Kelelahannya juga hilang, dapat ganjaran. Saat nanti menempuh pendidikan formal di SMP juga mudah dan lancar. Ya gitu, ikut aja, itu namanya norma yang kita laksanakan, yang kita tadi saya harus mengikuti aturan itu. Dan itu penyesuaian diri. Ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa strategi coping itu adalah proses seseorang mencoba untuk mengelola jarak antara tuntutan tadi, ya, baik dari lingkungan, pondok, sendiri atau dengan kemampuan yang dimiliki. Sebenarnya sudah ada Allah mentakdirkan
mekanisme stres itu ada sudah di Allah sudah memberikan hidayah, memberi garis tangan panjenengan. Seseorang tidak sama dalam rangka mempelajari, meminimalisasi dan manajemen stres itu sudah masing-masing individu tidak sama. Ya. Contohnya nanti di sini kita tidak tahu nanti ke depan pasti ada yang menjadi ustadz, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden, ada nanti pasti ada. Saya yakin anak-anak yang duduk di ini majelis nanti mesti menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu nanti apanya itu, saya yakin ada. Karena apa? Saya melihat schedule, melihat pola-pola, SMP ini terstruktur dalam pola-pola pengembangan keilmuannya terstruktur dan bagus sistemnya. Ya inilah yang mulai dari awal ini adik-adik sudah berupaya memanajemen stres, memunculkan mekanisme coping. Coping itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdirnya. Tinggal Anda itu memoles, mengasah, mengasuh dan mengerjakan sendiri. Tidak sama nanti setiap. Nah, tadi saya sampaikan contoh soal ya. Uji petik tadi, anak yang sana itu malah sering nangis Pak, gembeng, tapi dia bandel. Ini menang tapi kok sakit-sakitan. Nah, terus saya tanya, Dek, kamu di sini sudah nyaman, sudah kerasan, amat kerasan, kurang kerasan, kurang kerasan. Jadi kerasan, kurang kerasan, dan amat kerasan. Jadi ada 3 variabel, ada pertanyaan saya sampaikan. Kurang kerasan, berapa hari? 3 hari. Tapi mungkin masih kerasan Pak, tapi kurang kerasan. Nah, jadi berarti mekanisme copingnya dibanding anak 2 tadi yang mulai dari awal di rumah, hari ketiga persiapan sudah tidak dedak. Gitu. Oke ya. Mungkin ada yang kecepatan saya menyampaikan atau mungkin tidak paham. Tidak paham, nyampaikan. Pak, kecepatan Pak sudah dipahami, tidak apa-apa. Soalnya kita belajar bersama-sama ya. Saya juga adaptasi. Saya menyampaikan ini juga adaptasi. Bagaimana saya menyampaikan kepada adik-adik dan anak-anak biar dipahami. Sama, saya nggak stres juga. Walaupun tidak begitu banyak belajar, tapi kan saya dulu pernah sekolah, sehingga pernah begitu belajar langsung membaca, bisa memori, bisa menyampaikan. Tapi juga adaptasi saya, bagaimana bahasa saya, artikulasi saya, ritme saya, terus bahasa yang dapat dipahami anak-anak sekalian. Jadi kalau nanti ini kurang paham, tanya biar kita sharing ya. Saya tidak memberi materi, sharing, hanya sama-sama belajarnya. Saya belajar, adik juga belajar. Nah, dari hasil penelitian ya, di Indonesia itu ada 3 tahap cemas atau stres itu. Cemas tingkat sedang, tingkat rendah dan tinggi. Nah, jadi terjawab kan 4% dari santri mengalami coping rendah. Nah ini kalau santri itu sebenarnya dikit sekali copingnya, rendah sekali, dia langsung bisa beradaptasi. Itu walau alam. Belum ada penelitian ini Bu Guru ya. Belum ada penelitian kenapa santri itu mekanisme copingnya rendah sementara yang mengalaminya tinggi, stresnya tinggi. Ya itu mungkin ya dari dari bawaan atau dari alami ya. Artinya 4, jadi berdasarkan klasifikasi itu diasumsi ya, peneliti santri itu ya coping rendah menunjukkan bahwa ada santri yang baru dan kurang mampu mengatasi stres yang mereka alami. Artinya beberapa santri mengapa rendah, mekanisme copingnya itu tidak mampu untuk
beradaptasi, yang belum mampu secara efektif untuk mengurangi dampak dari stresor tadi. Misalkan tadi masih kurang kerasan, belum kerasan dan kerasan gitu. Jawabannya apa? Sedikit kerasan. Nah, kan menyimpang dari itu. Tapi bagus, artinya dia bisa menjawab, saya masih sedikit kerasan Pak. Artinya dia berusaha untuk memenuhi copingnya menjadi kerasan gitu. Paham ya nasihatnya ya? Oke. Jadi disimpulkan bahwa 4% dari santri yang mengalami coping rendah itu, sementara 86 mengalami coping sedang dan 10% mengalami coping tinggi. Nah, terbukti kan dari 22 tambah 8, 30 berapa Bu ini? Semuanya 32 ya? 34 ya? 34 itu hanya 2 anak yang berangkat dari rumah ngacung tadi, yang tidak dedek. Ini berapa? 10% kan? Nah, jadi 34 dibagi 10 berapa persen ya? Kalau ini kan 10% mengalami coping tinggi, berarti 34 jadi 3,4% ya. 2 masih harusnya 3 atau 4 yang ngacung, masih 2 ini ngacung ya. Gitu. Oke, jadi ini mengalami stres. Ya, jadi yang tadi sampai sudah selesai ya. Sekarang masuk ke penanganan stres. Jadi menangani fokus masalah, ya teorinya itu sudah kita sampaikan sini. Nah ini yang kita pelajari tadi, kita ngomong-ngomong bersama tadi, harapan saya adik-adik bisa memilih nanti di awal 2012 itu harusnya semua pakai digital kegiatannya. Bu, ini kalau proses belajar ngajarnya pakai apa? Digital ya? Pakai digital ya? Anak pakai manual apa digital? Masih manual ya? Oh iya, jadi ini karena ketuntutan pada setelah 2012 ini anak harus digital. Anak-anak, saya dengan Pak Kepala Sekolah sudah merencanakan membuat terobosan. Nanti kita akan merintis buat laboratorium ya Pak Kepala Sekolah ya. Laboratorium ada laptopnya ya. Jadi anak nanti bisa di situ, masing-masing anak itu harus terampil laptop, harus masuk ke generasi alpha. Ya. Kalau saya enggak tahu generasi Z apa generasi E atau mungkin generasi Z ya. Jadi ini harus tahu ya anak-anak ya. Nanti komite bersama sekolah berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak dalam rangka nanti memenuhi tadi menuju adaptasi stres tadi, biar cepat mudah untuk menyerap ilmu, juga mudah untuk belajar bersama. Nanti itu setelah jenengan masuk ke dunia ini, alpha ini, banyak ya, di situ banyak jurnal-jurnal yang mengupload tentang misalkan Pak tadi ya, misalkan mungkin jenis-jenis apa namanya, ini masuk hadis soke, hadis di situ ada nanti. Kalau kita nanti benar-benar ya kita mimpinya ke situ ya Pak, mimpinya membuat laboratorium untuk itu ya. Ini pengkayaan di sini. Nah, mitigasinya atau self plan-nya, perencanaannya itu kita kalau ada anak yang sulit adaptasi, ya seperti ini. Ya kita dengan metode ini juga bisa, tadi saya sampaikan, kita belajar kelompok, kita mengadakan dinamika kelompok, mungkin safety briefing bersama-sama juga bisa. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bersama-sama dengan belajar bersama-sama, gitu. Jadi yang harus kita laksanakan, misalkan kita menyediakan kontak